Nah ini gue akan jelasin kenapa most of the time gue beli barang itu banyak ngutang. Oke. Jadi contoh nih kayak beli mobil gitu ya. Boleh nggak sih orang beli mobil ngutang atau beli motor ngutang? Kenapa boleh? Kenapa bisa cash? Ngapain ngutang gitu loh? Hold on a second. Sebenarnya ini cuma persepsi dan tergantung dari kalian punya profesi. Kalau gue sendiri, kalau bagi yang belum nonton tentang perspektif uang, mungkin ditonton dulu, karena perspektif gue akan uang itu berbeda sekali daripada orang umumnya. Sebenarnya bukan berbeda sih, mostly cuma karena gue pebisnis, jadi mindset pebisnis itu cara pakai uang itu tidak seperti pekerja. Maksudnya di sini adalah ya kalau kalian punya fixed income, memang jauh lebih baik itu cash, jangan pernah hutang. Oke, lebih baik cash. Nggak ada duit jangan beli mendingan. Oke, udah jangan beli dah, jangan ngutang, udah jangan ngutang lah. Terus kenapa lu ngutang gitu? Nah inilah terjadi keunikan kalau dari perspektif orang memakai duitnya itu, duitnya diputer-puter. Nah gue akan memberikan ilustrasi, for example. Oke. Contoh lu mau beli mobil 150 juta. Oke. Ini lu mau beli mobil 150 juta. Oke. Lu punya uang sendiri. Gue lupa rekam. Nah, gue rekam dulu. Nah, lu punya uang sendiri itu 50 juta. Oke, this is your own money. Oke. Dan lu mau ngutang ke bank untuk beli barang ini, bank. Lu kasih bank duit 50 juta, bank bayar total barangnya 100 juta. Oke. Nah, lu dapat lah ini bawa pulang nih. Oke. Apapun itu bentuknya ya, motor, mobil, rumah, atau apapun itu, KPR atau whatever it is. Nah, lu punya utang 100 juta. Pertanyaannya adalah, oke, kalau gue akan bertanya ke diri gue sendiri, gue ngutang berapa tahun? Oke. Contoh 2 tahun atau 24 bulan. Oke, ini cara gue berpikir tentang kredit. Disclaimer aja. Oke. Nah, pertanyaannya ini, selama 24 bulan, oke, gue akan bertanya kepada diri gue sendiri, dalam 24 bulan, kalau gue dikasih modal 100 juta sekarang, oke, gue bisa balik berapa banyak? Oh, that's the interesting part. Oke. Jadi, nah dari 100 juta ini lu ngutang, oke, jangan hitung cicilan per bulannya. Per bulan cuma 5 juta. Per bulan itu cuma 3 juta. Oke guys, itu cuma gimmicks dari tukang kredit. Oke, never listen to it. Oke. Always a fraud. Itu emang udah bisnis kredit, jangan pernah dengerin sih. Murah kak, cuma 3 juta sebulan gitu kan. 3 juta sebulan kalau diakumulasi maybe totalnya itu mahal sekali. Karena setiap kredit pasti ada yang namanya satu, itu ada provisi. Oke, ada administrasi. Oke, terakhir ada asuransi. Kalkulasi itu dulu. Oke. Nah, provisi, administrasi dan asuransi itu kadang-kadang suka ngejebak. Maksudnya apa di sini adalah udah termasuk kak iuran bulan pertama atau whatever it is lah, bla 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 bla. Gue akan selalu menghitung total berapa yang gue bayar selama 24 bulan. Gue gak peduli berapapun yang dia ngomong. Intinya misalkan cicilannya 24, coba ya. Normalnya dibagi 24 bulan, 23 bulan biasanya. Oke. Karena udah termasuk cicilan pertama. Itu cuma secara normal, secara logik. Kalau 100 juta lu bagi 23, oke, itu cuma 4.300.000. 4.300.000 sekian. Oke. Nah, biasanya itu yang dia tekankan itu cuma 5.600.000 kak, sekian. Oke. Murah kak, cuma 5 juta. Nah, orang awam pada normalnya itu akan berpikir, income gue sebulan berapa ya?
income gue sebulan 15 juta. Oh, 5.600.000 gue sanggup. Oh, nggak apa-apa, ini within my limit karena nggak sampai 30% bla bla bla. Kalau gue nggak mikir nggak kayak gitu, completely no go, very no go. Oke, cara berpikir menurut gue untuk sebagai pedagang itu very very bad. Oke, jadi yang gue pikir itu adalah misalkan dia ngomong 5.650.000. Oke, nah gue akan hitung tuh dikali 23. Oke, jadi misalkan 5.650 dikali 23. Oke, yang ada ini totalnya adalah 129.950. Jadi 130 juta. Ini 30 jutanya itu adalah bunga. Harusnya ada bunga lagi. Lupa. Bunga, provisi, administrasi, dan asuransi. Oke. Nah, that's the amount of money you pay untuk ngutang 100 juta itu tadi. Jadi jangan peduli sama cicilan ya kalau gue sih orangnya. Oke. I'll never give a shit about the amount of money I can pay or not. Yang gue pikir adalah total yang harus gue bayar selama 2 tahun period itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gue gini. Gue kan bertanya ke diri gue sendiri. Bro, yes. Kalau dalam gue kasih lo waktu 2 tahun, gue kasih lo modal 100 juta. Oke. Lu bisa nggak ngasih gue cuan 30 juta? Nah, di situ gue akan bertanya ke diri gue sendiri. Bisa nggak ya? Oke. Nah, sebagai pebisnis kita pasti ada kalkulasi ya. Average margin monthly. Margin kita monthly sekitar misalkan sebulan kalau gue modal cepet kayaknya sebulan gue bisa ya gue putar-putar terus lah ya, bisa lah dapat sekitar 2 juta sebulan misalkan. Oke, gue modal 100 juta nih, gue bisa sebulan bisa 2 juta gitu kan. Ya udah gitu. Oke, sekarang gue tanya lagi balik ke lu. Selama 2 juta, misalkan 2 juta. Oke. 2 juta lu kali 23 bulan. Oke. Kalau lu bisa dapat 46 juta, 2 juta. Oke. Kita ngomong 24. Oke. Ini 1 bulan lu bisa dapat 2 juta dari uang ini. Oke. Selama 24 bulan lu dapat 46 juta. Oke. Udah nih. Oke. 46 juta. Tapi dipotong ini. Oke, 30 juta. Jadi lu sekitar dapat 16 juta. Bersih 16 juta. Tapi lu dikasih barangnya untuk lu pakai dulu, lu nikmatin dulu, nggak pakai duit lu dulu. Lu malah dapat ekstra 16 juta di akhir 2 tahun setelah selesai kredit. Lu malah cuan 16 juta. You get what I mean? Like lu dikasih kredit, oke, lu disuruh kerja lah, oke, I get it lah. Lu ada proses kan, udah bayar ini, kita harus kerja segala macam. Tapi I mean it's the logic of money, right? Lu kalau bisa pakai uangnya untuk get more money, pakai duit orang, terus lu dapat ekstra 16 juta. Sebulan cuma 2 juta loh, konsisten for 24 months cuma 2 itu. Lu bayar bunga bank 30 juta, lu dapat 46 juta, lu masih cuan 16 juta gitu loh. Kenapa nggak kredit? Kenapa harus cash? Nah, disitulah akan terjadi pertanyaan yang sedikit emang menggelitik bagi orang yang bukan bisnis atau dagang gitu. Karena logikanya kadang-kadang orang dikasih modal 100 juta, mereka belum tentu bisa ngasilin konsisten 2 juta sebulan. Jadi kalau lu nggak tahu nih duit, gue mau beli mobil 150 juta bang, oke, 150 juta, gue ada duit 50 juta, gue mau kredit nih 100 juta, oke, ya cicilannya 5.650 bang, oke.
kenapa nggak sabar aja, lu nyumbang bank 30 juta loh gitu loh. Kalau kecuali udah urgent ya, kalau udah urgent ya lu butuh banget ya udahlah bayar aja gitu loh. Kalau gue berpikirnya seperti itu, kalau gue bisa ngutang dulu, by the end of the day gue bisa nikmatin barangnya dan duitnya gue pakai buat gue puter-puter, itu minimal loh, minimal worst stupid case scenario ya. Kayak lu buka warung gitu loh, lu enggak ada ya, lu modal 100 juta lu jualan bakmi deh pinggir jalan deh, udah dah simple steak aja lah udah. Lu karena modal duit 100 juta lu buat jual bakmi keliling gitu kan. Lu dapat 2 juta margin, terus masih dapat duit makan lagi gitu kan. Mungkin ya lu bisa nyicil 2 juta ekstra. Ya anggaplah tuh bisnis atau pilot orang jalanin gitu, lu dapat 2 juta gitu kan. Ini simple kayak scenario nya aja. Nggak munafik sih ya, bit naif, doesn't happen. Contohnya gitu. Lu buka gerobak bakmi 100 juta, orang lain yang jalanin, tiap bulan setelah operational cost lu masih untung 2 juta bersih. Yang modal 1 juta itu lu malah cuan 16 juta apa end of the last the 2 years. Lu dapat mobilnya duluan, dikasih modal usaha, aduh cuan 16 juta, aduh kenapa nggak kredit bang gitu loh. Jadi sebenarnya cuma logika pedagang tuh begitu. Itu adalah logika sirkulasi money. Kenapa gue terkadang memilih untuk kredit dibandingin beli cash. That's a very interesting concept, right? Jadi terakhir ini terjadi kasus juga sama persis. Contohnya adalah terakhir itu, nih gue akan memberi lu example lagi. For example adalah harga baru mobil itu 340. Oke, 340 gue tanya. Kalau beli cash berapa? Kalau beli cash 330 bang. Oke. Itu juga udah mentok karena cash. Oke, gue diem dong nih. Kalau kredit berapa? Gitu dong. Kalau kredit bisalah ditekan jadi 310. Oke, diem dulu nih. Gue dulu ada tapi biasanya, bahkan jebakan Batman biasalah. Setelah 310 ini gue tanya, ya udah, gue DP 150. Oke. Gue ngutang 160. Gitu. Oke, gue ngutang ke bank, dapat duitnya, dapat barangnya. Oke, for example. Jadi gue ngutang bank kan 160 total. 160 total ini selama berapa lama? 2 tahun. Oke, 2 tahun. Oke. Setelah gue kalkulasi cicilan, provisi, admin, bunga, oke, asuransi, oke. Total yang gue bayar itu adalah 340 juta. Contoh, oke. Cash 330. Kredit bayar total lu boleh pakai 2 tahun, duitnya 340. Plus asuransi all risk 2 tahun. Asuransi all risk berapa? 5 juta for example. Lah, sama aja totalnya 340 kalau udah lu bayar 330. Ngapain cash? Jadi kalau cash bayarnya sama, kredit bayarnya sama, ngapain cash? Mendingan kredit kemana-mana. Gitu loh, logikanya sebenarnya cuma seperti itu. Jadi lu dapat duit 160 juta dari kasus gue yang tadi, dapat duit 160 juta buat lu puter-puter, making money for another 2 years. Oke. Ujung-ujungnya bayar sama aja. Nah, pertanyaan gue, ngapain cash? Kenapa nggak ngutang aja?